Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas sejarah dan perkembangan dari Microsoft Word. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Nama aku Syaiful, bisa dipanggil Ipul, dipanggil tampan juga nggak apa-apa, walaupun nggak tampan kali. Ini tugas UTS saya di mata kuliah aplikasi komputer. Saya lokal G di Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Suskaryau. Jangan lupa ya teman-teman, like-nya, subscribe-nya, dan komennya kalau sempat ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, kerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal lain yang berkaitan dengan tulis-menulis yang dikembangkan oleh Microsoft Word. Nah, kapan awal gagasannya? Awal gagasan adanya Microsoft Word pada tahun 1981, seorang karyawan bernama Charlie dan rekannya Richard Bordy dipekerjakan di perusahaan Microsoft. Tugas utamanya adalah mengembangkan atau merintis proyek unggulan, yaitu program mengolah kata. Saat itu namanya masih Multitool Word. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1983, Multitool Word tersebut benar-benar dirilis kepada publik, khususnya untuk sistem operasi Xenix dan juga MS-DOS. Namun pada OS yang kedua tiba-tiba berubah nama menjadi Microsoft Word. Saat itu penggunaan Microsoft Word masih sangat terbatas dan harus menggunakan bantuan mouse. Konten-konten serta fitur di dalamnya pun belum secanggih saat ini, proses penyempurnaan lah kan. Nah, peluncuran pengolah kata di Microsoft Windows di tahun 1989, setelah kesuksesan mengolah data pengolahan kata tersebut bekerja sama dengan macOS, kini giliran Windows yang dapat menikmati setiap layanan serta fitur-fiturnya. Saat itu juga diluncurkan versi 5.0 sebagai perbaikan dari produk-produk sebelumnya. Merambah ke tahun 1991, mulai dirilis juga Microsoft Word versi 5.5 yang mempunyai lebih banyak konten serta fitur di dalamnya. Aplikasi pengolah katanya juga sudah stabil dan jarang error ketika digunakan untuk beberapa kepentingan. Pada versi tersebut juga bermunculan fitur-fitur baru seperti jenis font yang semakin beragam, penambahan warna, pembuatan daftar isi otomatis, diagram bervariasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, keberadaan Microsoft Word hingga sekarang mulai dari tahun 2004, Microsoft Word benar-benar rajin dalam melakukan pengembangan program pengolahan kata mereka. Hal tersebut sudah lumayan sempurna, tetapi masih akan disempurnakan kembali dalam bentuk tatanan menu serta tampilan interface-nya. Setelah Microsoft 2004 dimunculkan, di tahun-tahun berikutnya juga bermunculan program versi baru, yakni meliputi Microsoft Word 2007 khusus untuk Windows, Microsoft Word 2007 khusus untuk macOS, Microsoft Word 2010 khusus untuk Windows, Microsoft Word 2010 khusus untuk macOS. Seiring berjalannya waktu hingga sekarang, jenis Microsoft Word yang paling banyak digunakan yakni versi 2007 sampai 2013. Di sana layanannya sudah sangat lengkap dan tidak akan khawatir jika terjadi error serius. Nah, ada pun beberapa fungsi Microsoft Word. Ada banyak sebetulnya fungsi Microsoft Word, ada namun sebagian saya tulis. Yang pertama, sebagai program digunakan untuk mengolah kata, sebagai software untuk membuat berbagai macam dokumen, sebagai software yang digunakan untuk menambahkan gambar, sebagai software untuk membuat diagram pada dokumen, untuk membuat tabel pada dokumen, sarana pengurangan penggunaan kertas, cara membuat dokumen yang penyimpanannya lebih efektif, sebagai sarana melakukan pengertian lebih cepat, pengetikan lebih cepat, sebagai sarana membuat berbagai macam konten perkantoran, sebagai sarana untuk melakukan pengeditan dokumen. Nah, adapun kekurangan-kekurangan di Microsoft Word, yang 5 ini kekurangan dari Microsoft Word. Yang pertama, hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows. Microsoft Word hanya dapat digunakan di Windows, di Android beda kan. Yang kedua, instalasi cukup besar untuk mengambil ruang di komputer. Iya sih. Program ini adalah program aplikasi berbayar. Program harus diperbarui untuk mendapatkan fitur-fitur baru. Dan yang kelima, ada perbedaan pada hasil ketika Anda menyimpan aplikasi lama dan kemudian membukanya di Microsoft Word yang baru. Ada perubahan kalau dipindahkan ke yang baru. Nah, selanjutnya ini manfaat Microsoft Word.
Sebetulnya banyak sih manfaatnya. Nah, yang pertama meminimalisir kesalahan dalam penulisan, dapat menghemat waktu serta tenaga, dan meminimalisir penggunaan kertas dan juga biaya. Sekian penjelasan Microsoft Word dari saya. Terima kasih atas pendengarannya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.